Halo semua, balik lagi di channel Ulas Manga. Pada video kali ini, kita akan membahas episode Kaiju chapter nomor 14. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk cek video Ulas Manga sebelum-sebelumnya, agar kalian tidak bingung dengan episode kali ini. Jangan lupa juga, agar Ulas Manga lebih berkembang, bantu dan support terus Ulas Manga dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Cerita sebelumnya, para pasukan pertahanan melakukan perlawanan terhadap para kaiju yang muncul. Para pasukan pertahanan pemula ditempatkan berada pada posisi paling belakang. Tugas mereka adalah menghalau seluruh kaiju susulan yang mencoba kabur dari tempat penyergapan. Masing-masing dari mereka telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Kikoru Shinomiya dengan lincah melakukan serangan secara bertubi-tubi terhadap kaiju. Iharu Furuhashi, dia berhasil membantu untuk menumbangkan seekor kaiju. Sedangkan Ichikawa Reno berhasil menumbangkan seekor kaiju seorang diri. Tidak ketinggalan pula Kaguragi dan Izumo. Kerjasama dua mereka mampu menumbangkan beberapa kaiju dan membuat para senior yang lain terkesima. Kafka Hibino yang hanya memiliki pengeluaran kekuatan sebesar 1% terlihat frustasi. Dia merasa tidak berguna jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain terlihat begitu serius dalam melakukan penyerangan. Namun itu tidak membuatnya putus asa. Kafka mencoba mencari kelebihan yang ada pada dirinya. Dia pun tersadar, dia mengobrak-abrik bangkai kaiju yang telah dikalahkan, dan hasilnya, dia berhasil menemukan titik kelemahan dari para kaiju tersebut. Selain itu, dia juga menemukan fakta bahwa para kaiju susulan memiliki organ pertumbuhan. Sehingga, jika pemusnahan tidak dilakukan dengan baik, maka akan muncul kaiju susulan pada mayat-mayat kaiju yang telah dikalahkan. Kafka melaporkan informasi tersebut kepada Wakil Kapten Hoshina. Wakil Kapten Hoshina tersenyum puas dengan kegigihan Kafka. Dia percaya bahwa pengalamannya selama ini sebagai pembersih bangkai kaiju akan berguna pada pasukan pertahanan. Tak lama berserang, terdengar suara ledakan yang membuat Kafka terkejut. Suara ledakan tersebut berasal dari serangan yang dilancarkan Kapten Ashiromina terhadap tubuh kaiju utama. Wakil Kapten Hoshina menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan sembari berkata kepada Kafka, "Kau sebaiknya perhatikan baik-baik." Chapter 13 diakhiri dengan terkoyaknya tubuh kaiju utama akibat serangan dari sang Kapten Ashiromina. Kafka yang melihat serangan tersebut secara langsung sangat terkejut. Sedangkan Kapten Ashiromina menunjukkan keseriusan di setiap pergerakannya. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum prepare, bisa siapkan dahulu segelas kopi atau teh panas, jangan lupa cemilan, lalu ambil posisi yang nyaman. Selamat nonton, readers! Chapter 14 diawali dengan terkoyaknya tubuh kaiju utama akibat serangan dari Kapten Ashiromina. Namun demikian, kaiju utama masih tetap berdiri dan belum kalah. Kapten Ashiromina berniat untuk melanjutkan serangan berikutnya. Sembari menyiapkan tembakannya, sekilas terbesit bayangan akan janji pada masa kecil dirinya dan Kafka mengenai menjadi pasukan pertahanan. Sembari bergumam, Kapten Ashiromina melayangkan serangannya dan berkata, "Kafka, inilah diriku yang sekarang." Serangan Kapten Ashiromina tepat mengenai tubuh utama kaiju. Efek dari serangan tersebut menyebar ke seluruh area. Seluruh pasukan pertahanan terkejut akibat serangan tersebut, tidak terkecuali Kafka Hibino, Kikoru Shinomiya, bahkan Ichikawa Reno. Kaiju utama yang terkena serangan tersebut langsung tumbang seketika. Respon kehidupan dari kaiju utama menghilang. Target telah tumbang. Namun, Kapten Ashiromina tidak berhenti sampai di situ saja. Pengisian peluru keempat selesai, siap untuk menembak. Meskipun kaiju telah tumbang, Kapten Ashiromina akan melakukan serangan selanjutnya. Serangan selanjutnya pun dilancarkan. Hal ini untuk memastikan bahwa kaiju utama benar-benar telah tumbang. Kafka yang melihat langsung serangan dari Ashiromina, dia benar-benar terkesima. Kafka menyadari bahwa Ashiro benar-benar sangat kuat. Wakil Kapten Hoshina yang tiba-tiba datang menghampiri Kafka dengan tegas berkata kepada Kafka, "Sudah mau menyerah sekarang?" Berdiri di sampingnya, artinya kau harus punya kekuatan yang setara dengan yang baru saja kau lihat, ucap Wakil Kapten Hoshina kepada Kafka. Merasa jengkel, Kafka pun menimpali ucapan sang Wakil Kapten. "Kalau kau bilang begitu, Wakil Kapten Hoshina, itu artinya kau juga bisa melakukan hal semacam itu, kan?" Dengan tingkah konyol, Wakil Kapten Hoshina mengatakan kepada Kafka, "Mana bisa?" "Ternyata kau juga tidak bisa," ucap Kafka. Wakil Kapten Hoshina menjelaskan, "Pelepasan kekuatanku untuk menembak senjata itu terlalu rendah. Jadi, aku tidak sebanding dengan Kapten Ashiro kalau melawan kaiju raksasa." Tiba-tiba, muncul seekor kaiju susulan yang tepat berada di belakang Wakil Kapten Hoshina. Dengan santai,
Wakil Kapten Hoshina tetap berbicara kepada Kafka. Wakil Kapten Hoshina pun menjelaskan, dengan kaiju ukuran kecil dan sedang, aku mungkin lebih unggul. Terlihat, kaiju susulan tersebut telah terbelah menjadi dua. Kafka yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Wakil Kapten Hoshina menggunakan pedang katana. Serangannya cepat sekali. Bahkan Kafka tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Wakil Kapten Hoshina melanjutkan kembali penjelasannya. Keluargaku adalah keturunan pemusnah monster sejak zaman Muromachi. Zaman Muromachi kira-kira tahun 1336 sampai 1573. Aku lebih mahir memakai ini, sembari menunjukkan katana yang dia gunakan sebagai senjata. Kelas kapten dan wakil kapten adalah yang terkuat di dalam pasukan. Mereka diberikan persenjataan khusus yang sesuai dengan kebutuhan individual. Tak lama, wakil kapten Hoshina mendapatkan laporan bahwa kaiju utama telah diatasi. Sembari meninggalkan Kafka, wakil kapten Hoshina pun berpesan pada Kafka, "Baiklah, bicaranya cukup sampai di sini. Event utamanya akan segera dimulai." Tapi bukannya Mina bilang dia barusan mengalahkan kaiju utama? Timpal Kafka kepada wakil kapten. "Berhenti memanggilnya Mina," tegas wakil kapten Hoshina. "Bukankah aku sudah bilang? Masalah sebenarnya adalah banyaknya kaiju susulan yang terus muncul. Bahkan, walau kaiju utama yang dikalahkan, kaiju susulan yang tersisa di mayatnya akan kembali bermunculan." Tak lama kemudian, muncullah secara berhamburan kaiju susulan yang keluar dari mayat sang kaiju utama. Wakil Kapten Hoshina tersenyum dan menyampaikan pesan kepada seluruh pasukannya. "Baiklah semuanya, ini saatnya untuk event utama. Setelah kita habisi mereka, mari kita pulang dan makan sarapan yang lezat." Izumo dan Haruichi yang mendengar ucapan dari Wakil Kapten Hoshina tersenyum masam. "Habisi? Bicara itu gampang," ucap mereka berdua. Akan tetapi, muncul dari belakang senior mereka. "Apakah kalian sudah letih anak baru? Sepertinya stamina kalian harus lebih banyak dilatih. Yang lain, tunjukkanlah kepada anak baru ini bahwa pelepasan kekuatan itu bukanlah segalanya di pertempuran." Ketua Peleton Nakanoshima tiba-tiba muncul di belakang Haruichi dan Kaguragi. Sang ketua Peleton berkata kepada mereka berdua, "Serahkan saja sisanya kepada para senior, dan kalian boleh kok istirahat." Tentu saja, tawaran dari sang ketua Peleton ditolak oleh Haruichi dan Kaguragi. Mereka dengan antusias menunjukkan semangatnya bahwa mereka berdua akan ikut melakukan penyerangan kaiju susulan. Dari divisi monitoring memberikan pelaporan, para anak baru terlihat sangat letih. Untuk misi pertama, ini termasuk pemusnahan yang berat. Akan tetapi, jika mereka berhasil melalui ini, mereka mungkin akan berkembang jauh lebih pesat. Wakil Kapten Hoshina yang menerima informasi tersebut bergumam. Sebagian besar anggota pasukan berhenti ketika pelepasan kekuatan mereka berada di sekitar 20 hingga 30% dan mengakhiri karir mereka sebagai anggota pasukan pertahanan biasa. Namun, ada beberapa individual berbakat yang bisa melewati tembok itu dan berkembang menjadi kelas kapten. Dari semua anak baru kita tahun ini, saat ini hanya ada Kikori Shinomiya yang mampu melewati tembok tersebut. Akan tetapi, ada satu lagi. Aku merasakan tanda itu dari Ichikawa Reno. Scan berpindah di tempat di mana keberadaan Reno Ichikawa dan Iharu Furuhashi. Iharu pun menyeringai. "Aku sudah mati-matian di SMA pemusnah kaiju selama 5 tahun. Tapi kenapa aku tidak bisa menyaingi Ichikawa Reno?" Bersamaan dengan keluh kesah Iharu, muncul informasi dari divisi monitoring. Invasi kaiju susulan saat ini telah berada di distrik B. Reno yang menerima informasi tersebut berkata pada Iharu, "Mereka telah datang. Ayo Iharu, kita kembali ke lini depan." Saat dalam perjalanan menuju lini depan, mereka melihat ada seorang anggota pembersih bangkai kaiju berada di medan peperangan. Orang asing tersebut berkata kepada dirinya sendiri, "Yang ini juga, organ perkembangbiakan yang kutaruh di dalamnya juga hancur. Bagaimana mereka tahu? Apa ada anggota pasukan yang ahli soal kaiju?" "Apa kalian tahu?" ucap orang asing tersebut kepada Iharu dan Reno. Orang asing tersebut memiliki tatapan yang menyeramkan serta gelembung-gelembung aneh yang berada di kulitnya. Chapter 14 diakhiri dengan keterkejutan Reno dengan orang asing tersebut. Reno penasaran, kenapa ada anggota pembersih bangkai kaiju berada di medan peperangan? Bagaimanakah nasib Iharu dan Reno selanjutnya? Tanpa sadar, mereka saat ini berhadapan dengan sosok yang berbahaya. Apakah akan ada korban jiwa dari pihak pasukan pertahanan? Lantas, bagaimanakah peran Kafka dalam peperangan kali ini? Saksikan terus kelanjutan dan keseruan kisah Kafka yang telah berubah menjadi kaiju di channel Ulas Manga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan narasi
transkrip, ataupun dialog yang kurang maksimal. Kritik dan saran yang membangun, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Agar kami bisa berkembang lebih baik lagi, jangan lupa untuk bantu dan support channel Ulas Manga dengan menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye!